hukumannya dia tidak menyadari kezalimannya. Ini yang paling mengerikan yang saya lihat dalam kehidupan, pengalaman kehidupan. Seorang berbuat zalim, kemudian Allah mulai menjatuhkan dia sedikit demi sedikit. Dengan berjalannya waktu, entah 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian. Dan dia tidak merasa bersalah. Kenapa ketika Allah menjatuhkan dia itu dengan perlahan, seakan-akan suatu natural, suatu yang natural, yang alami. Padahal kalau kita menilik kembali 15 tahun yang lalu, ini dosa sekarang yang menimpa dia ini pernah dia lakukan pada orang lain 15 tahun yang lalu. Atau 20 tahun yang lalu. Sementara dia tidak menyadari, dia menyangka itu perkara yang natural biasa aja. Sehingga tidak terbetik dalam hatinya untuk bertobat dari kezaliman yang dia lakukan. Ini sangat mengerikan seperti itu. Dalam banyak hal. Contoh seorang misalnya dia makan harta orang, kemudian dia zalim sama orang, tiba-tiba dia mulai miskin, mulai sakit, mulai ditinggal oleh pegawainya. Dan dia merasa biasa, aduh lagi pandemi. Dia selalu mengkaitkan musibah yang menimpa dia dengan kejadian alam. Dia tidak sadar bahwasanya itu akibat perbuatan dia beberapa tahun yang silam. Itu sangat mengerikan kalau itu. Sehingga meninggal sudah berbuat zalim, dihukum dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan. Demikian juga ada orang misalnya dulu di zaman dahulu, mungkin kalau ngomongin orang, semua orang jatuh. Lama-lama dia yang kemudian ditinggal oleh orang. Tapi dia tidak sadar. Dia pikir itu alami. Apa yang dia lakukan sama orang 15 tahun lalu, 10 tahun lalu, dia alami, tapi dia tidak merasa bersalah. Karena begitu pelan-pelan menimpa dia. Ini yang bahaya. Dia berbuat zalim dan dia tidak sadar dia berbuat zalim dan dia musir merasa dia benar, padahal Allah sudah beri teguran-teguran. Ini bahayanya orang yang berbuat zalim. Oleh karenanya, ini hukuman bagi orang berzalim di dunia. Bagaimana lagi di akhirat? Akhirat lebih ngeri lagi. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqudz zulma." Hindarilah kalian dari perbuatan zalim, fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Sungguhnya zalim itu adalah kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak. Apa yang dimaksud dengan dzulumatun yaumal qiyamah, kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak? Ada dua tafsiran. Pertama ditafsirkan dengan makna majazi, maksudnya kezaliman, fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Sungguhnya kezaliman adalah kegelapan yang bertumbuh-tumbuh pada hari kiamat. Maksudnya adalah kepayahan dan penderitaan yang bertubi-tubi menimpa dia pada hari kiamat kelak. Sejak dia dibangkitkan dari kuburan, dia sudah tersiksa, sudah menderita. Bangkit dari kuburan sudah menderita. Dikumpulkan di padang mahsyar dalam penderitaan. Disidang dalam penderitaan. Dan terus demikian sampai dihisab dalam penderitaan. Di mizan dalam kondisi kesulitan. Sampai ketika melewati sirat. Sampai akhirnya terjerumus dalam neraka jahanam. Ini bahayanya berbuat zalim. Allah menggambarkan atau Nabi SAW menjelaskan bahwasanya kezaliman mendatangkan kepayahan, kesengsaraan, syiddah wa masyaqqah yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. Tafsiran yang kedua sesuai dengan zahir hadis bahwasanya pada hari kiamat kelak orang yang berbuat zalim akan diliputi dengan kegelapan yang pekat yang meliputi dia. Kapan? Ketika dia akan melewati sirat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ujian terakhir sebelum masuk surga adalah lewat sirat. Lewat sirat, kontarah, sudah nggak ada ujian lagi, tinggal masuk surga. Ujian yang terakhir adalah sirat. Makanya tidak ada perkataan para anbiya ketika melewati sirat kecuali 3 kata. Mereka mengatakan Allahumma salim salim. Ya Allah selamatkan umatku. Ya Allah selamatkan umatku. Itu doa mereka karena mengerikan. Orang-orang munafik dikasih cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka senang karena butuh cahaya untuk melihat sirat tersebut. Kalau nggak lihat gimana mau lewat? Akan masuk dalam neraka jahanam. Maka orang-orang munafik dikasih cahaya, mereka sudah gembira, tahu-tahu cahayanya diredupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menyuruh kepada orang-orang beriman, ya. Unzuruna naqtabis min nurikum. Wahai orang beriman, tunggu kami, berikan sebagian cahaya kalian kepada kami. Tidak ada.
Qila irji'u wara'akum faltamisu nur. Sana mundur cari cahaya di belakang, kami tidak akan kasih. Akhirnya orang munafik masuk neraka karena mereka melewati sirat tanpa cahaya. Orang beriman bertingkat-tingkat. Ada yang cahayanya sebesar gunung, terang benderang jalan tersebut dia mudah lewat. Ada cahayanya seperti pohon korma. Ada cahaya yang cuma seperti jempol ya. Kadang nyala, kadang mati. Kalau lagi mati dia diam, dia enggak berani jalan. Kalau nyala dia jalan lagi. Itulah di antara tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Orang-orang beriman berdoa, Rabbana atmim lana, ya Rabb kami sempurnakanlah cahaya kami. Ya, waghfir lana dan ampunilah dosa-dosa kami. Mereka sadar yang membuat cahaya mereka menjadi berkurang adalah dosa-dosa, maka mereka minta ampun ketika di sirat. Rabbana atmim lana, ya Rabb kami sempurnakan cahaya kami. Waghfir lana, ampunilah dosa-dosa kami. Nah, orang berbuat zalim gelap, tidak ada cahaya. Gelap meliputi dia. Gimana melihat sirat? Mengerikan berbuat zalim kepada orang lain. Ya. Maka seorang dalam kehidupan ini ya berusaha tidak berbuat zalim kepada orang lain. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa memastikan kita tidak berbuat zalim sama orang lain? Yang mau kita singgung pada malam hari ini ya. Setiap kita, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memiliki hak dan juga kewajiban. Siapapun status kita, kita punya hak, punya apa? Kewajiban. Contoh, sebagai anak, misalnya saya seorang anak, saya punya hak dapat nafkah dari orang tua, saya punya hak diperhatikan orang tua, tapi saya punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Sebagai orang tua sama, kita punya hak dan punya kewajiban. Punya hak anak-anak berbakti sama kita, tapi kita punya kewajiban ngurusin anak, mendidik mereka, dekat sama mereka, ngobrol sama mereka. Mereka punya hak untuk diperhatikan. Hak dan kewajiban. Kita sebagai suami, kita punya hak banyak sama istri. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin kita. Istri enggak boleh ngangkat suara di hadapan kita. Istri harus taat kepada kita. Ya, itu hak kita. Istri tidak boleh menerima tamu kecuali dengan izin apa? Izin kita. Ya. Kita punya kalau kita mengajak untuk berhubungan maka harus taat kepada kita. Ya. Selain itu kita punya kewajiban juga. Kewajiban ngurus istri, beri nafkah lahir dan batin. Nafkah batin harus dipastikan. Kebutuhan biologis, ngobrol dengan dia, akhlak yang mulia. Nafkah lahir, sandang pangan papan dipenuhi. Ya. Kita harus pastikan. Ya. Demikian juga kalau kita sebagai tetangga, kita punya kewajiban sama tangga, kita punya hak juga sama tangga. Kita sebagai bos, kita punya kewajiban untuk memberi gaji kepada anak buah pada waktunya sesuai dengan kontrak kerja yang sudah kita